4186. Ayah, saya melihat hewan peliharaan yang ingin saya beli, tetapi mereka menolak mengakui kebaikan saya. Mereka bahkan menghinaku. Wanita ini langsung memasang ekspresi sedih, seolah dialah yang ditindas. Tindakannya yang tiba-tiba sebagai pencuri berteriak pencuri membuat marah Guoran dan yang lainnya. Dia adalah orang yang tidak masuk akal dan kasar saat dia mencoba merebut rubah ekor 9 mata ungu. Namun, ketika semua orang mendengar bahwa orang-orang yang tidak masuk akal ini berasal dari ras darah Valet, mereka akhirnya mengerti mengapa Luo Bing dan Luo Ning menahan Long Chen. Jadi orang-orang ini berasal dari ras darah Valet sama seperti Luo Bing dan Luo Ning. Namun, mereka terlalu menyebalkan. Semua orang tahu bahwa Long Chen memiliki hubungan dengan ras darah Valet. Namun, mereka tidak tahu seberapa dalam hubungan itu. Sungguh kurang ajar. Jika penjualannya tidak berhasil, terserahlah. Tetapi untuk berani menyakiti putriku, hari ini, tidak ada di antara kalian yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Seperti benteng terbang, kapal perang raksasa itu berhenti di depan mereka, melepaskan tekanan dari seluruh dunia. Setelah itu, pintu terbuka, dan seorang pria paruh baya berjubah ungu emas dan mahkota emas ungu keluar. Dia adalah Heaven Venerate bawaan dengan ki ungu yang berputar-putar di sekelilingnya. Terlebih lagi, tanda aneh mengalir di matanya seperti matahari dan bulan. Ketika tatapannya menyapu semua orang, mereka semua merasakan hawa dingin di tulang mereka, seolah tatapannya mengetahui semua rahasia mereka. Namun ketika dia melihat Long Chen, dia mengungkapkan sedikit kejutan. Namun ekspresinya menjadi aneh saat dia melihat ke arah Luo Bing dan Luo Ning. Kamu dari keluarga Luo darah Valet. Luo Bing menangkupkan tinjunya. Melapor ke senior, kami berasal dari keluarga Luo darah Valet. Ada cerita lengkap mengenai hal ini. Senior, kamu tidak bisa hanya mendengarkan narasi sepihak putrimu. Karena kamu berasal dari ras darah Valet, tidak perlu banyak bicara. Kemarilah. Bagaimana ras bangsawan darah Valet bisa bersama sekelompok rakyat jelata? Pria paruh baya itu memotongnya dan mengerutkan kening. Senior, kamu, hati Luo Bing merosot. Basis kultivasi dan aura pria ini menunjukkan bahwa dia memiliki status yang sangat tinggi. Awalnya, Luo Bing berharap dia akan menyelesaikan masalah ini dan membuat putrinya meminta maaf kepada Bai Xiaole. Maka konflik mereka bisa diselesaikan. Namun, dia bahkan menolak untuk mendengarkannya. Ketidaksabaran dan sikapnya yang merendahkan terhadap Long Chen dan teman-temannya membuatnya merasa kecil hati. Kemarilah sekarang. Ini perintah, bentak pria paruh baya itu. Setelah mendengar ini, Luo Bing perlahan-lahan menjadi marah. Pria ini benar-benar sombong dan tidak masuk akal seperti putrinya. Bawakan keduanya kembali. Jangan biarkan mereka mempermalukan ras darah Valet. Pria paruh baya itu dengan tidak sabar memberi perintah saat melihat Luo Bing dan Luo Ning tidak patuh. Dua Heaven Venerate segera menghampiri mereka, mengabaikan Long Chen dan yang lainnya. Kalian adalah kelompok yang memalukan di sini. Jika kalian berdua berani menyentuh salah satu dari kami, saya jamin kalian tidak akan melihat matahari besok, kata Long Chen. Dia telah mencapai batasnya, jadi suaranya sedingin es. Long Chen belum pernah mendengar tentang keluarga Su dari ras darah Valet. Masuk akal, kakeknya tidak akan menyembunyikan hal seperti itu darinya. Apalagi kakeknya sudah sekian lama berdiam diri, semua demi menyelamatkan rakyatnya. Namun, dia tidak pernah ingin bergabung dengan keluarga Su ini. Pasti ada alasannya. Luo Zichuan rela mempertaruhkan nyawanya sendirian daripada bekerja dengan keluarga Su. Long Chen bertanya-tanya mengapa kakeknya melakukan ini ketika dia pertama kali melihat orang-orang ini, tetapi melihat betapa kejamnya mereka, Long Chen segera memikirkan satu kemungkinan. Sekarang, keluarga Su sebenarnya ingin mengambil orang-orangnya. Long Chen menghalangi mereka, tangannya memegang gagang pedang Ming Hong. Hahaha, siapa sangka ada seseorang yang begitu sombong di luar keluarga suku. Nak, keluarga suku bisa saja sombong, tapi kamu tidak bisa. Jika Anda ingin menjadi sombong, Anda harus memiliki kemampuan yang mendukungnya. Tangkap mereka, eksekusi siapapun yang menghalangi jalanmu, perintah pria paruh baya itu. Selama ini, murid-murid muda keluarga Su terus mengejek Long Chen dan yang lainnya dengan nada menghina, memandang rendah mereka seolah-olah mereka adalah sekelompok tahanan. Kalian berdua masih belum datang. Kedua yang mulia berjalan langsung ke Luo Bing dan Luo Ning, yang sedang marah. Kedua saudara perempuan itu melihat ke arah ahli yang tak terhitung jumlahnya di belakang pria paruh baya itu dan kemudian ke beberapa anggota di pihak mereka. Luo Bing bertukar pandangan penuh arti dengan Luo Ning, yang segera mengerti. Setelah itu, mereka melangkah maju bersama. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu tidak bisa pergi. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa membawamu pergi, sela Long Chen. Luo Bing dan Luo Ning tidak mau melibatkan Long Chen dan yang lainnya. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Meskipun mereka tidak memendam perasaan baik terhadap keluarga Su ini,
Mengingat mereka semua berasal dari ras darah Valet, kedua saudara perempuan itu tidak berpikir bahwa keluarga Su akan mempersulit mereka. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta. Kedua Heaven Venerate itu mencibir dan langsung menyerang. Tangan mereka, bermandikan cahaya surgawi ungu, terulur ke arah Luo Bing dan Luo Ning. Pada saat yang sama, riak yang tak terlihat melonjak ke arah Long Chen. Ini adalah serangan spiritual, karena mereka tidak hanya menangkap kedua saudara perempuan itu tetapi juga menggunakan kekuatan spiritual spesifik ras darah Valet untuk memberi pelajaran pada Long Chen. Daripada menyebutnya sebagai pelajaran, mungkin lebih tepat menyebutnya sebagai serangan diam-diam yang tidak tahu malu. Itu karena serangan spiritual ras darah Valet sangat kuat, dan seseorang yang lengah atau seseorang dengan kekuatan spiritual lemah mungkin jiwanya langsung hancur. Keduanya adalah Heaven Venerate, dan meskipun di permukaan mereka tampak menangkap Luo Bing dan Luo Ning, sebenarnya mereka diam-diam menyerang Immortal King kecil. Tindakan ini tidak hanya tidak tahu malu tetapi juga berbahaya. Long Chen, jangan. Ketika keduanya menggunakan serangan spiritual pada Long Chen, ekspresi Luo Bing benar-benar berubah. Dia melihat mata Long Chen berubah menjadi ekspresi terdingin yang pernah dia saksikan. Sebelum Long Chen memahami hubungan antara keluarga Luo dan keluarga Su, dia sebenarnya tidak ingin membunuh siapapun. Namun amarahnya tidak bisa lagi dibendung. Saat Luo Bing menjerit kaget, pedang Ming Hong terbang keluar dari sarungnya, bertabrakan dengan serangan spiritual kedua Heaven Venerate. Pedang itu seperti naga dewa yang terbang keluar dari laut. Teriakan pedangnya yang menggetarkan hati meledak bersamaan dengan niat membunuh yang sedingin es, serta keinginan Long Chen. Akibatnya, serangan spiritual itu seperti telur yang menabrak tembok kota, langsung hancur. Setelah itu, pedang Ming Hong menebas ke arah mereka. Melihat pemandangan ini, pria parubaya yang mewakili keluarga Su terkejut dan dengan sigap mengangkat tangannya. Namun, saat dia hendak ikut campur, pandangannya beralih ke ruang kosong. Tepat pada saat itu, dua kepala terbang ke udara, dan aliran darah ungu menghujani. 4187. Dengan tebasan pedang, dua Heaven Venerate menjadi mayat tanpa kepala, tidak mampu membentuk perlawanan sedikit pun di depan pedang itu. Meskipun kedua tetua ini bukan Heaven Venerate bawaan, mereka masih sangat kuat. Tapi mereka seharusnya tidak menyerang Long Chen secara diam-diam. Ketika serangan spiritual mereka dihancurkan oleh kehendak Long Chen, serangan balasannya mengguncang jiwa mereka. Dengan jiwa mereka dalam kekacauan, pikiran mereka menjadi kosong. Akibatnya, pedang Long Chen bisa langsung memotong leher mereka saat mereka berdiri di sana seperti orang bodoh. Intinya, nasib mereka telah ditentukan saat mereka menyerang Long Chen. Saat kedua yang mulia dari keluarga Su dibunuh, aliran darah ungu turun. Melihat adegan ini, Luo Bing menghela nafas. Sudah berakhir. Permusuhan ini tidak dapat diselesaikan lagi. Namun, Xia Chen, Guo Ran, dan yang lainnya hampir bertepuk tangan. Pembalasan ini sempurna karena orang-orang ini terlalu penuh kebencian. Setelah beberapa saat terkejut, para ahli keluarga Su menjadi marah. Murid-murid mereka kemudian mengeluarkan senjata mereka, mata mereka berkobar karena niat membunuh. Namun, yang mengejutkan mereka adalah kepala keluarga mereka yang perkasa tidak melakukan apapun setelah itu. Beberapa dari mereka memandangnya, hanya untuk melihatnya menatap ke suatu tempat. Ketika mereka mengikuti pandangannya, mereka menyadari bahwa seorang pria besar seperti menara besi telah muncul di udara di belakang Long Chen dan yang lainnya pada suatu saat. Pria ini tampak berusia 30-an, dengan kulit kecoklatan dan rambut panjang tergerai alami. Tidak ada sedikit pun auranya yang bocor, sehingga mustahil untuk membedakan tingkat kultivasinya. Berdiri di udara, dia seperti paku yang dipaku ke langit dan bumi. Jika mereka tidak melihatnya di sini, mereka tidak akan bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Namun, ketika mereka melihatnya, sepertinya jiwa mereka dicengkeram oleh tangan tak kasat mata. Seolah-olah hanya dengan memikirkannya saja sudah cukup untuk melenyapkan seluruh kehidupan. Dia diam, hanya melihat kepala keluarga Su. Orang ini adalah penguasa istana Dewa Pertempuran, dan kedatangannya pada momen penting ini bukanlah suatu kebetulan. Long Chen telah memanggilnya. Saat itu, Bai Zantang telah memberi Long Chen sebuah batu giok spiritual. Jika terjadi sesuatu yang tidak dapat dia tangani sendiri, dia dapat mengaktifkannya dan kepala istana akan datang sendiri. Long Chen telah mengaktifkan giok spiritual ketika dia memutuskan untuk membunuh orang-orang ini. Itulah alasan kepala keluarga Su tiba-tiba berhenti sekarang. Hanya dia yang berhasil merasakan kehadiran Master Istana Dewa Pertempuran. Bertarung. Kepala istana menatap kepala keluarga Su untuk waktu yang lama sebelum akhirnya melontarkan satu kata pun. Satu kata ini mengandung niat bertarung yang menggemparkan, dan hukum dunia pun berubah karenanya. Melihat keberadaan ini dapat menyebabkan langit bergetar dan bumi berguncang dengan satu kata, para ahli keluarga Su terkejut dan ketakutan. Mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka hanya untuk melawan tekanan tak kasat mata ini. Xia Chen, Guo Ran, Bai Xixi,
Bai Xiaole, dan yang lainnya semuanya bersemangat. Mereka tidak menyangka penguasa istana dewa pertempuran begitu menakutkan. Dia praktis adalah dewa. Dengan dukungan ahli yang begitu menakutkan, siapa yang perlu mereka takuti? Siapa kamu? Tuntut kepala keluarga Su. Ketua istana hanya menatapnya dengan dingin, tidak menjawab. Dia sangat diam. Dia adalah master istana dewa pertempuran Akademi Cakrawala Tinggi. Namanya tidak boleh diketahui oleh orang sepertimu, teriak Guoran. Yang terpenting adalah Guoran juga tidak tahu namanya. Apalagi dia, bahkan Long Chen dan Bai Sishi pun tidak mengetahuinya. Identitas kepala istana sangat dirahasiakan di Akademi Cakrawala Tinggi. Akademi Cakrawala Tinggi. Ekspresi kepala keluarga Su bergerak-gerak. Berdiri di samping Long Chen, Guoran menjawab. Benar. Dan orang ini adalah dekan termuda Akademi Cakrawala Tinggi kita sepanjang sejarah, Dekan Long Chen. Bukankah keluarga Su Anda sangat sombong? Menggunakan angka dan senioritas untuk menindas junior, kenapa tidak terus saja? Tuan istana sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Apakah kamu berkelahi atau tidak? Melihat penguasa istana adalah keberadaan yang menakutkan, Guoran segera menggunakan dia untuk menempatkan orang-orang ini pada tempatnya. Dia berharap mereka akan mencoba melawan tuan istana. Kepala keluarga, biarkan aku. Saat itu, seseorang muncul di samping kepala keluarga. Dia memiliki tanda ungu menutupi seluruh tubuhnya, tampak seperti tato. Ki darah yang sangat kuat. Merasakan kekuatannya, Guoran dan yang lainnya terkejut. Luo Bing dan Luo Ning khususnya terlonjak kaget. Darah ungu orang ini telah mengembun hingga puncaknya dan meletus seperti gunung berapi. Dengan kehadirannya, dunia menjadi ilusi, seolah-olah semuanya berada di bawah air. Ini adalah Heaven Venerate bawaan yang menakutkan. Dia berada di belakang kepala keluarga sepanjang waktu, dan tidak ada yang memperhatikannya. Namun kini setelah dia melangkah maju, langit dan bumi berubah karena keberadaannya. Saat dia mengedarkan darah ungunya, rasanya langit dan bumi mengakui dia sebagai tuan. Kekuatan langit dan bumi adalah miliknya. Energi darah ungunya bahkan lebih murni daripada energi kepala keluarga kita, seru Luo Bing. Itu kuat tapi belum tentu lebih murni, kata Long Chen sambil menggelengkan kepalanya. Long Chen pernah bertukar pukulan dengan Luo Zichuan, dan Luo Zichuan secara pribadi mengajarinya. Jadi, Long Chen tahu lebih banyak tentang kekuatan Luo Zichuan daripada mereka. Saat itu, Luo Zichuan hanya berada di alam Immortal King, namun kemurnian darah ungunya jauh melampaui Divine Venerate bawaan ini. Satu-satunya alasan Luo Bing mempunyai perasaan seperti itu adalah karena dia tidak dapat membedakan antara kualitas dan kuantitas. Ketika Heaven Venerate bawaan ini melangkah maju, mata sang penguasa istana berbinar. Sinar surgawi yang membuat orang bergidik-berkedip di matanya. Tunggu, tiba-tiba, kepala keluarga Su menghentikan Heaven Venerate bawaan ini. Melihat ke arah kepala istana, dia berkata, itu tidak lebih dari masalah kecil. Tidak perlu bertengkar. Kepala keluarga, kamu. Heaven Venerate bawaan itu tercengang. Dia tidak menyangka kepala keluarga akan benar-benar mundur. Dia hampir tidak percaya. Harus diketahui bahwa Long Chen baru saja membunuh dua ahli mereka. Anggota keluarga Su lainnya juga tercengang. Siapakah penguasa istana ini yang mampu membuat keluarga Su mundur? Ayah. Gadis bernama Xin Er itu memandangi rubah ekor 9 mata valet milik Bai Xiaole, jelas tidak mau melepaskannya. Bagaimanapun, dia tidak pernah ditolak apapun yang dia inginkan. Ayo pergi. Kali ini, bahkan kepala keluarga yang memanjakannya tidak mendengarkan. Saat dia berbalik. Tunggu, kali ini giliran Long Chen. Nak, apakah kamu ingin mati? Pria yang memimpin murid-murid muda keluarga Su menoleh ke arahnya dengan marah, niat membunuhnya meledak keluar dari dirinya. Namun, Long Chen bahkan tidak memandangnya. Dia malah mengalihkan pandangannya ke Bai Xiaole. Xiaole, apa yang kamu inginkan? Kamu adalah saudaraku, dan kamu tidak dapat ditindas tanpa alasan. Apakah Anda menginginkan matanya atau nyawanya? Bos akan membantu Anda menemukan keadilan. Setelah mendengar ini, ekspresi seluruh anggota keluarga Su berubah. Mereka semua memegang senjatanya dengan marah. 4188. Gadis bernama Xin Er itu telah mencoba mengambil paksa rubah ekor 9 mata valet. Dia kejam dan bahkan menggunakan senjata surgawi abadi secara langsung, hampir menyebabkan kerusakan permanen pada mata Bai Xiaole. Harus diketahui bahwa Bai Xiaole mengembangkan seni mata. Jika matanya rusak secara permanen, ia akan menjadi cacat total. Hasil seperti itu akan lebih menyakitkan daripada kematian baginya. Dari atas ke bawah, tidak ada satu orang pun di keluarga Su yang berakal sehat. Yang lebih muda mencoba mengambil rubah ekor 9 mata valet, dan yang lebih tua mencoba menangkap Luo bersaudara. Karena itu, kemarahan Long Chen tidak dapat dipadamkan lagi. Dia tidak lagi peduli dengan keraguan apapun. Siapa yang peduli dengan hubungan antara keluarga Su dan keluarga Luo sekarang? Yang paling penting adalah mendapatkan keadilan bagi Bai Xiaole.
Menurutku, kamu sudah gila. Jika kamu sangat ingin mati, aku akan membunuhmu sekarang juga. Xin Er itu berteriak dengan marah. Ketika dia mendengar permintaan Long Chen untuk matanya atau nyawanya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memanggil lonceng emas ungunya sekali lagi ke tangannya. Anggota keluarga Su yang lain juga terkejut dan marah. Long Chen praktis tidak memandang keluarga Su, menyebabkan kepala keluarga Su marah. Dia telah mengambil langkah mundur, tapi orang ini justru mendorongnya lebih jauh. Bai Xiaole tetap diam, dan rubah ekor 9 mata valet di bahunya lah yang berkata, "Tidak perlu, ini adalah permusuhan kami, dan kami akan membalas dendam kami sendiri. Suruh mereka nyahlah. Bocah dari keluarga Su, tunggu saja. Saya ingat permusuhan ini. Saat kita bertemu lagi nanti, kamu akan menyesali kebodohanmu." Rubah ekor 9 mata valet memelototi wanita itu. Diperlakukan hanya sebagai hewan peliharaan untuk disita merupakan penghinaan yang sangat besar terhadap makhluk yang angkuh itu. Seekor rubah kecil berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. "Lain kali kita bertemu, aku akan mengubah bulumu menjadi syal," ejek Xin Er. Tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata keji sekarang. "Jika kamu memiliki kekuatan, gunakanlah di konvensi Sage King," kata pemuda dari keluarga Su. Dia telah bertukar satu pukulan dengan Long Chen dan sebenarnya ingin melawannya lagi, tetapi kepala keluarga menolak mengizinkannya melakukan ini. Keluarga Su kemudian kembali ke kapal raksasa mereka dan perlahan terbang. Begitu berada jauh di kejauhan, Xia Chen, yang telah memeriksa kapal raksasa itu sepanjang waktu, tiba-tiba berteriak. Kapal itu sebenarnya adalah senjata surgawi abadi. Apa? Bagaimana bisa ada senjata surgawi abadi yang begitu besar? Guoran tercengang. Bai Sishi dan yang lainnya juga terkejut. Jika kapal raksasa ini benar-benar senjata surgawi yang abadi, maka kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan seluruh dunia, bukan? Terima kasih atas pekerjaanmu, Tuan Istana. Long Chen menangkupkan tinjunya kepada Tuan Istana untuk mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena dia datang, mereka pasti sudah hancur hari ini. Sayang sekali, hanya sedikit saja. Lain kali, bekerjalah lebih keras. Ketua Istana memandang kapal perang itu dengan menyesal dan menghela nafas sebelum menghilang. Kata-kata Tuan Istana membingungkan semua orang di sini. Mereka tidak tahu apa yang dia maksud ketika dia mengatakan sedikit saja. Gangguan di sini telah menarik perhatian banyak orang. Namun, mereka tidak berani memperlihatkan diri mereka di depan kepala keluarga Su dan kepala istana. Mereka hanya bisa bersembunyi di kejauhan dan mengamati. Sebenarnya, saat mereka melawan Gui Xuan, orang-orang sudah mulai mengamati dari kejauhan. Namun, mereka tidak berani terlalu dekat. Saat sejumlah besar ahli mendekati mereka, orang-orang dari keluarga Su datang. Ketika kepala keluarga Su dan penguasa istana melepaskan kekuatan surgawi mereka, orang-orang itu tidak berani mendekat, takut terjebak dalam pertempuran mereka. Long Chen, kamu berani menipuku. Serahkan hartaku dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Saat itu, ahli iblis yang memenangkan lelang kuali perunggu kedua Long Chen muncul. Sama seperti Gui Xuan, dia telah ditipu oleh Long Chen. Saat itu, Gui Xuan telah membunuh Heaven Venerate dari perusahaan naga melonjak dengan ganas, membuat segalanya menjadi kacau balau. Karena Long Chen telah melarikan diri saat itu, Gui Xuan dan tetua iblis ini hanya bisa melampiaskan amarah mereka pada orang-orang perusahaan Soaring Dragon. Mereka benar-benar berpikir bahwa Long Chen dan Soaring Dragon Company telah bekerja sama untuk menipu mereka. Menyaksikan kemarahan mereka, para ahli Soaring Dragon Company hanya bisa lari ketakutan, mengetahui bahwa segala upaya untuk menjelaskan akan sia-sia. Mereka telah bekerja keras untuk mengadakan lelang ini, namun ternyata lelang itu hancur berantakan. Setelah melampiaskan amarahnya, ahli iblis mengerahkan seluruh rakyatnya untuk mencari jejak Long Chen. Adapun Gui Xuan, dia tahu bahwa Long Chen tidak ada di wilayah ini, jadi dia menunggu Long Chen kembali ke markasnya. Pertarungannya dengan Long Chen kemudian mengingatkan yang lain, dan ahli iblis segera bergegas mendekat, hanya untuk melihat bahwa pertempuran akan segera terjadi antara penguasa istana dan kepala keluarga Su. Kekuatan surgawi sang penguasa istana telah membuat takut semua orang, termasuk ahli iblis ini, yang merupakan Divine Venerate bawaan yang kuat. Meskipun mereka berdua adalah Heaven Venerate bawaan, ahli iblis ini tahu bahwa dia masih jauh dari tandingan penguasa istana. Karena itu, dia hanya berani keluar setelah tuan istana pergi. Meskipun dia berbicara dengan tegas, orang-orang tahu bahwa dia diintimidasi. Itu adalah kesepakatan yang adil, dan Anda kalah saja dalam pertaruhan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kuali perunggu adalah kuali langit bumi. Perusahaan Soaring Dragon lah yang mendorong rumor itu. Adapun kalian semua rela menguji peruntungan, lalu kenapa menyalahkan orang lain? Ada begitu banyak orang di sana, tapi mereka tidak terpesona. Mengapa kalian berdua menyukainya? Kamu hanya bisa menyalahkan nasibmu sendiri karena menyeretmu ke dalam kesengsaraan ini, dengus Long Chen. Mencoba mendapatkan kembali apa yang telah disita Long Chen. Orang ini benar-benar tidak mengenal Long Chen.
Kamu ras manusia terkutuk, apakah kamu memaksaku untuk menyeretmu ke bawah bersamaku, raung ahli iblis? Apa yang masuk ke tanganku tidak akan pernah hilang. Bertindak tanpa malu-malu tidak berpengaruh padaku, jadi bertarunglah atau pergilah, cibir Long Chen. Begitu saja, dia berjalan melewati para penonton, masuk lebih dalam ke wilayah umat manusia. Anda, pakar iblis gemetar karena marah, hampir menjadi gila. Namun, dia tidak berani menyerang Long Chen karena takut akan kutukan itu. Patriark, selama Anda memberi perintah, kami akan membantai mereka, kata salah satu jenius surgawi dari ras iblis. Mendengar perkataannya, puluhan ribu murid ras iblis melangkah maju. Jika kamu berani menyerang, tidak satu pun dari kalian bocah ras iblis yang akan meninggalkan wilayah ini hidup-hidup. Saat itu, suara dingin lainnya terdengar. Setelah itu, jutaan ahli bermunculan, mereka adalah murid Sterry River Sekte. Setelah mengetahui bahwa Long Chen sedang melawan beberapa ahli di sini, mereka dengan cepat berkumpul. Karena banyak dari mereka yang mengasingkan diri untuk memahami diagram bintang, mereka hanya membawa orang sebanyak ini. Tapi semua yang bebas sudah datang. Jalur Sterry River memiliki banyak orang. Terlebih lagi, semuanya sangat kuat, jadi para ahli iblis itu menjadi pucat saat muncul. Murid-murid ini saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Jika mereka bertarung, semua ahli iblis mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya. Begitu saja, Long Chen dan yang lainnya terhuyung-huyung keluar dari pandangan mereka, dan tidak ada satupun ahli iblis yang berani bergerak. 4189. Tuan Istana dan Kepala Keluarga Su sebenarnya tidak saling bertukar pukulan. Namun satu kata dari penguasa istana sudah cukup untuk menakuti para Divine Venerate bawaan yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli iblis ini telah merencanakan untuk memaksa Long Chen menyerahkan mayat abadi dan senjata surgawi abadi, tetapi satu kata dari penguasa istana membuat mereka sangat ketakutan. Kemunculan penguasa istana mengintimidasi banyak orang, dan mereka sekarang mengerti mengapa Long Chen memiliki keberanian untuk menjarah perusahaan naga melonjak. Jadi dia sebenarnya memiliki ahli yang menakutkan yang mendukungnya. Melihat Long Chen pergi, para ahli iblis hanya bisa mengatupkan gigi mereka dengan marah. Adapun orang-orang perusahaan Soaring Dragon, yang selamat sudah lama melarikan diri ke segala arah, dan mereka yang tidak beruntung hanya bisa menjadi hantu yang kesal. Perusahaan Soaring Dragon mungkin kuat, namun kekuatannya tersebar di wilayah yang sangat luas. Karena terus-menerus berbisnis di mana-mana, sangat sulit mengumpulkan semua ahlinya. Mengingat kekuatan mereka yang luar biasa, mereka tidak pernah menyangka Long Chen akan menipu mereka seperti ini. Adapun dua orang yang tertipu itu, mereka terdorong untuk melakukan tindakan ekstrim dan mulai membantai orang-orang dari Soaring Dragon Company. Perusahaan Soaring Dragon juga menjadi bahan tertawaan karena masalah ini, dan Long Chen diberi gelar penipu ulung. Penipu ulung ini mendapat untung besar. Di hadapan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan kembali ke Akademi Cakrawala Tinggi. Ketika Long Chen kembali ke akademi, dia mendapati bahwa akademi menjadi jauh lebih damai. Ada lebih banyak orang luar yang hadir mempelajari loh batu, tapi sekarang mereka semua sangat patuh. Jangankan menimbulkan masalah, tidak ada satu orang pun yang meninggikan suaranya. Mereka semua mengikuti aturan dengan religius. Ketika mereka melihat Long Chen, tatapan mereka penuh pemujaan. Sekelompok idiot tanpa keterampilan. Beri mereka 1 inci, dan mereka akan menuntut 1 yard, ejek Luoning, rasa jijiknya terhadap orang-orang seperti itu terlihat jelas. Dia menganggap rendah orang-orang seperti mereka. Sebelumnya, mereka telah menyuarakan segala macam keluhan terhadap Akademi Cakrawala Tinggi, meski diberikan akses gratis. Namun setelah kedatangan Long Chen, mereka semua menjadi anak-anak yang penurut. Kakak Long, apakah kamu mencariku? Long Chen baru saja kembali ke Akademi Cakrawala Tinggi ketika Su Changchuan tiba bersama lebih dari 10 pakar ras bulan purnama. Dua ahli tersebut memiliki aura terselubung, jadi mereka pasti ahli sejati. Tampaknya Su Jianxiong sangat mengkhawatirkan Su Changchuan sehingga dia memiliki 2 ahli terbaik yang menjaganya. Ketika Su Changchuan tiba, dia menyapa semua orang. Bagaimanapun, dia pernah menjadi murid Akademi Cakrawala Tinggi. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk diberikan. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini, jadi tidak nyaman bagiku untuk menemuimu, kata Long Chen. Semakin banyak ahli yang tiba di prefektur Sageking, sehingga berbagai wilayah menjadi agak rumit. Jika Long Chen melakukan perjalanan ke wilayah ras binatang iblis lagi, dia mungkin harus bertarung melalui beberapa faksi. Long Chen mungkin tidak takut pada mereka, tapi dia benar-benar tidak punya banyak waktu saat ini. Dia hanya bisa mengirim kabar ke ras bulan purnama untuk mengirim seseorang ke sana. Ketika Long Chen menyerahkan batu dunia kepada Su Changchuan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mayat badak bulan purnama tergeletak di dalamnya. Ini adalah masalah besar. Kita harus segera kembali dan menunjukkannya kepada pemimpin ras. Kedua tetua di belakang Su Changchuan juga memeriksa isi batu dunia dan bahkan lebih bersemangat daripada dirinya.
Itu adalah nenek moyang ras bulan purnama, seorang ahli abadi. Selain itu, jenazahnya masih utuh, jadi mungkin mereka bisa mewarisi banyak rune kemampuan surgawi. Mayat ini benar-benar merupakan harta yang tak ternilai harganya bagi mereka. Masalah ini terlalu penting untuk ras mereka, jadi Su Changchuan tidak peduli dengan siapa. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Long Chen, dia bergegas kembali. Bagaimanapun, urusan besar seperti itu harus melalui pemimpin ras. Mereka perlu segera mendiskusikan bagaimana cara menangani mayat ini. Setelah menangani masalah ras bulan purnama, Long Chen kembali ke akademi dalam. Dia kemudian memeriksa mata Bai Xiaolei dan tidak bisa menahan nafas. Dasar bocah nakal, kamu hanya tinggal sedikit lagi untuk melumpuhkan matamu. Apa yang membuatmu bertindak begitu impulsif? Dengan kehadiran bosmu, tidak ada yang bisa menindasmu, kutuk Long Chen. Meridian di mata Bai Xiaolei terpotong menjadi potongan-potongan kecil. Untungnya posisi mereka masih benar dan dapat disambungkan kembali. Jika mereka malah diledakkan kemana-mana, tidak ada yang bisa menyelamatkan matanya. Saya tidak berpikir, tapi siapapun yang berani mengambil Xiao Jiuku harus dihentikan dengan kekuatan penuhku. Bai Xiaolei tersenyum bodoh. Xiao Jiu, semua orang menatapnya dengan bingung. Sudah berapa kali ku bilang padamu untuk tidak memanggilku Xiao Jiu. Aku lebih tua dari kakek dan nenekmu. Rubah ekor 9 mata valet sekali lagi muncul dan mengutuknya. Long Chen dan yang lainnya hampir tertawa. Rubah ekor 9 mata valet adalah spesies langka yang terkenal di mana-mana. Tubuhnya bisa menutupi langit dan matahari, jadi nama Xiao Jiu agak lucu. Bai Xiaolei tidak menanggapi kutukan rubah ekor 9 murid valet, masih tersenyum bodoh. Namun, matanya tidak bercahaya, dan penampilannya menyedihkan. Long Chen dengan sungguh-sungguh berkata, Xiao Jiu, izinkan aku memberitahumu. Aku sudah bilang jangan panggil aku seperti itu. Apakah kamu tuli, raung rubah ekor 9 mata valet? Lalu aku memanggilmu apa? Ekor kecil, valet kecil, mata kecil, rubah kecil. Long Chen mencantumkan beberapa nama. Baiklah, panggil saja aku Xiao Jiu. Rubah ekor 9 mata valet sepertinya menerima nasibnya. Jika ini adalah pilihannya, sepertinya hanya Xiao Jiu yang sedikit lebih baik. Long Chen melanjutkan, adikku yang bodoh ini tidak benar-benar bodoh. Hanya saja dia memiliki ayah bodoh yang telah memukulinya sejak dia masih kecil, sehingga dia mengalami beberapa kekurangan dalam pikirannya. Semakin Anda melolong dan meneriakinya, kepalanya semakin kosong seperti orang bodoh. Karena Anda sudah membuat kontrak dengannya, Anda akan berbagi nasib di masa depan. Anda perlu memahami, membantu, dan mendukung satu sama lain, karena Anda sekarang berbagi kemenangan dan kekalahan. Saya tahu Anda menderita karena membuat kontrak dengan Xiaolei. Basis kultivasimu yang kuat telah ditekan hingga titik ini, jadi tentu saja kamu tidak merasa baik. Kata-kata Long Chen membuat rubah ekor 9 mata valet menjadi lebih tenang. Tampaknya cukup senang. Long Chen kemudian melanjutkan. Namun, Anda juga dapat melihat bahwa meskipun dia terkadang bodoh, perasaannya terhadap Anda tulus. Dia rela mempertaruhkan nyawanya demi Anda dan bahkan hampir melumpuhkan matanya. Matanya lebih penting dari nyawanya, dan Anda bahkan lebih penting dari matanya. Mengapa kamu tidak memberitahuku bagaimana dia memperlakukanmu? Mendengar ini, rubah ekor 9 mata valet memandang Bai Xiaolei dengan ekspresi rumit. Benar-benar terharu karena Bai Xiaolei telah mempertaruhkan segalanya demi hal itu. Itu adalah sesuatu yang tidak diharapkannya. Lagi pula, saat bersama Bai Xiaolei, ia terus-menerus mengutuk dan memarahi Bai Xiaolei. Dia tidak menyangka Bai Xiaolei akan memperlakukannya sebaik ini. Sebenarnya, Bai Xiaolei sangat pintar dan berbakat. Anda sekarang telah memperoleh warisan mata surgawi 6 dao, jadi Anda harus mencoba mempelajarinya dengan tenang. Saya yakin Anda akan mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan jika Anda melakukannya, kata Long Chen. Cukup, Anda terlalu banyak mengoceh sehingga menjadi menjengkelkan. Kami tidak membutuhkan Anda untuk mengatur urusan kami. Kami akan menanganinya sendiri. Xiaolei, kami berangkat. Kami akan sembuh, kata rubah ekor 9 mata valet sambil mendengus, menyeret Bai Xiaolei pergi. Melihat mereka pergi, Long Chen tersenyum. Setelah melalui kesengsaraan ini, hubungan rubah ekor 9 mata valet dan Bai Xiaolei telah membaik. Jika rubah ekor 9 mata valet dengan tulus menerima Bai Xiaolei, maka begitu jiwa mereka bergabung, kekuatan mereka pasti akan luar biasa. Boom! Tiba-tiba, Akademi Cakrawala Tinggi bergoyang, membuat Bai Xixi senang. Istana Cakrawala Tinggi telah muncul. Mari lihat. 4190. Wilayah inti Akademi Cakrawala Tinggi adalah wilayah yang bahkan tidak bisa didekati oleh para murid akademi. Di dalam wilayah inti itu terdapat Istana Cakrawala Tinggi, bangunan terakhir akademi yang muncul. Alasan mengapa para murid tidak diizinkan masuk ke sana adalah karena istana ini bukanlah wilayah di mana orang lemah bisa masuk. Jika kehidupan seseorang tidak cukup sulit, mereka akan langsung mati di dalam.
Lagi pula, Istana Cakrawala Tinggi berisi buku-buku tebal tingkat tertinggi dari Akademi Cakrawala Tinggi. Takut para murid kehilangan nyawa mereka secara sia-sia, para petinggi tidak mengizinkan siapapun mendekati istana bahkan sebelum istana itu muncul sepenuhnya. Sekarang setelah akhirnya muncul, semua murid Akademi Cakrawala Tinggi bergegas untuk melihatnya. Ketika Long Chen dan yang lainnya tiba, sudah ada ratusan ribu murid di sekitarnya. Kapan Akademi Cakrawala Tinggi kita mempunyai begitu banyak pakar? Tanya Long Chen. Kami tidak pernah kekurangan murid berbakat. Kami hanya ingin menyembunyikannya. Saat itu, semburan aroma menyapu mereka. Mama, Bai Sishi berteriak kegirangan. Pembicaranya adalah ibunya. Ibunya tersenyum hangat pada Bai Sishi dan berkomentar. Kamu akhirnya bertingkah seperti seorang gadis, bukannya balok es. Bagus. Mama, Bai Sishi tersipu. Fakta bahwa dia mengerti apa yang dikatakan ibunya sudah menjadi bukti bahwa dia telah berubah, dan perubahan ini disebabkan oleh Long Chen. Salam, Bibi. Long Chen menangkupkan tinjunya ke arah calon ibu mertuanya. Kita semua adalah keluarga. Tidak perlu ada sapa seperti itu. Setelah mendengar kalimat ini, rona wajah Bai Sishi semakin dalam. Ibunya berbicara terlalu terus terang di luar kesukaannya, jadi dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. Bu, kenapa ibu tidak memberitahuku bahwa kamu akan datang? Dan di mana ibuku yang lain? Ibu yang lain ini merujuk pada ibu Bai Xiaole. Mungkin ini pertama kalinya Bai Sishi secara sukarela menyebut dia sebagai ibunya sendiri. Sebelumnya, Bai Sishi sangat dingin terhadap ibunya sendiri, ibu Bai Xiaole, dan ayahnya. Bagaimanapun, dia tidak bisa menerima dua wanita berbagi satu pria. Namun, setelah bertemu Long Chen, dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi Anda hanya bisa menerima nasib Anda. Saat dia menundukkan kepalanya untuk mencintai, dia akhirnya memahami ibunya. Sekarang, ketika dia melihat ibunya, ikatan keibuan yang akrab dari masa kecilnya sepertinya telah muncul kembali. Ibumu yang lain sedang menjaga Xiaole. Bagaimanapun, dia terluka, dan cederanya sangat menyusahkannya. Tapi Tuan Istana hanya mengizinkannya mengunjunginya saat ini. Mari kita tidak membicarakannya. Ayahmu dan penguasa istana telah memasuki Istana Cakrawala Tinggi. Kita bisa masuk juga. Ibu Bai Sishi memegang tangan putrinya dan berjalan masuk bersama semua orang. Ketika mereka berjalan melewati gerbang, sebuah istana yang menjulang tinggi muncul di depan mereka. Namun anehnya, istana ini tidak mungkin terlihat dari luar. Begitu mereka berjalan melewati gerbang, aura kuno dan sakral menyapu mereka. Istana itu dihiasi dengan kemegahan yang megah, cahaya surgawi menyinari segalanya. Rasanya seperti ada naga yang berenang di sekitar istana, memberinya cahaya. Aura suci menyelimuti semuanya, menanamkan rasa hormat yang mendalam pada mereka yang mendekat. Di depan istana ini, Long Chen merasa dirinya sangat kecil, seolah-olah dia sedang berdiri di sungai sejarah, menyaksikan waktu mengalir di sekelilingnya. Bahkan ketika waktu mengalir dengan cepat di sekitar istana ini tetap berdiri abadi. Itu seperti penonton yang menyaksikan waktu berlalu. Penonton telah menyaksikan naik turunnya 9 langit dan 10 negeri. Sayangnya, ia tidak dapat mengungkapkan apa yang dilihatnya, atau mungkin harus dikatakan bahwa ia tidak ingin mengungkapkannya. 3 karakter berlapis emas ditulis pada papan tanda horizontal, tetapi Long Chen tidak mengenali karakter ini. Sebenarnya, mereka tidak menyerupai karakter tetapi lebih terlihat seperti rune dengan garis yang rumit, hampir seperti formasi mistis. Mereka memancarkan aura yang melayang melampaui awan dan berdiri di puncak 10.000 tao, mewujudkan kehendak tertinggi yang melampaui semua kehidupan. Aura ini memiliki perasaan meremehkan segala sesuatu di bawah langit, seperti seorang pengganggu yang sombong. Perasaan itulah yang membuat orang rela bersujud dan memujanya. Meskipun tidak ada yang mengenali karakter-karakter ini, mereka dapat menebak artinya. Ketiga karakter ini adalah Istana Cakrawala Tinggi. Karakter-karakter ini harus menjadi karakter abadi Jiuli generasi pertama. Long Chen dapat membaca karakter abadi Jiuli generasi ketiga dan mengenali beberapa karakter generasi kedua, tetapi dia tidak mengenali karakter abadi Jiuli generasi pertama. Ada banyak sekali murid yang mengenakan jubah Akademi Cakrawala Tinggi di luar Istana Cakrawala Tinggi. Long Chen juga melihat banyak murid mengenakan jubah serupa, tapi ada karakter pertempuran besar terpampang di dada mereka. Melihat Long Chen mengamati murid-murid itu, Ibu Bai Sishi berkata, mereka adalah murid Istana Dewa Pertempuran. Mereka memiliki sistem yang berbeda dari akademi. Long Chen mengangguk. Akademi Cakrawala Tinggi mempunyai rencananya sendiri, dan kali ini, untuk konvensi Raja Sage, mereka memanggil ahli tersembunyi mereka satu persatu. Namun, bahkan para murid ini hanya bisa berkeliaran di luar Istana Cakrawala Tinggi. Bagaimanapun juga, tekanan besar yang keluar dari Istana Cakrawala Tinggi begitu besar sehingga mereka harus membiasakan diri secara bertahap sebelum mereka bisa masuk. Adapun Long Chen dan yang lainnya, mereka langsung berjalan melewati penghalang cahaya di gerbang.
Ketika Long Chen melewati penghalang ini, dia merasakan semacam riak misterius menembus tubuhnya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh, dan sepertinya ditujukan pada hatinya, seolah-olah menanyakan sebuah pertanyaan pada hatinya. Adapun bagaimana respon hatinya, bahkan dia sendiri tidak tahu. Long Chen melirik Bai Sishi dan yang lainnya dan melihat bahwa mereka sepertinya tidak merasakan apapun. Long Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya. Mungkinkah riak misterius ini hanya mempengaruhi dirinya? Di balik gerbang ini terdapat sosok yang tak terhitung jumlahnya, dengan lebih banyak lapisan cahaya surgawi dan gerbang yang terbentang di depan. Inilah gerbang takdir, jelas Ibu Bai Sishi. Ada 3 tingkat, masing-masing terdiri dari 3 gerbang. Namun, Anda hanya dapat mengakses bagian dalam istana jika Anda melewati ke-9 gerbang takdir. Di dalam istana, rahasia Grendau diabadikan, tetapi jika Anda ingin mempelajarinya tentang mereka, kamu membutuhkan kehidupan yang kuat. Tampaknya, umur panjangmu akan tercabut dan kamu akan mati di dalam. Di sini, syarat utama apakah kamu bisa masuk atau tidak adalah ketangguhan hidupmu. Jika kamu merasakan sakit yang menusuk dalam jiwamu, kamu harus segera berhenti. Istana Cakrawala Tinggi mungkin tidak mampu menentang langit dan mengubah nasibmu, namun sebagai tanah suci Akademi Cakrawala Tinggi, istana ini dapat membantu mengubah keberuntungan karmamu. Namun, keberuntungan karma setiap orang memiliki batas atas. Saat berbicara, mereka semua melewati 7 lapisan cahaya. Ketika mereka mencapai gerbang ke-8, Zhongling dan Zhong Xiu merasa semakin sulit untuk melanjutkan. Ibu Bai Sishi menyuruh mereka untuk tidak memaksakannya. Saat ini, mereka pada dasarnya sudah masuk dan hanya perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Kedua saudara perempuan itu sangat penurut. Setelah merasa sudah mencapai batas, mereka berhenti sementara Long Chen dan yang lainnya melanjutkan. Begitu mereka melewati 9 lapisan cahaya, mereka mencapai gerbang istana-istana Cakrawala Tinggi. Saat Long Chen menginjakkan kaki di atasnya, tekanan besar menimpa dirinya.